Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan saya diminta untuk menyampaikan tema soal doktrin Allah Tritunggal. Kalau saudara mencari satu ayat saja yang mencoba menggambarkan doktrin Tritunggal secara utuh, kita tidak akan dapatkan. Itulah sebabnya mungkin berbeda dari khotbah-khotbah biasa yang diawali dengan pembacaan satu teks Alkitab. Maka berbicara soal doktrin Allah Tritunggal, kita tidak mempunyai satu teks khusus untuk dibicarakan atau dibacakan. Tapi itu bukan berarti tanpa ayat firman Tuhan. Ini sebuah doktrin Alkitab, dan karenanya tentu saja itu digali dari Alkitab sendiri. Dan saya akan menunjukkan kepada saudara juga baik ayat-ayat maupun juga kutipan-kutipan, sehingga saudara boleh memperhatikannya di dalam slide yang akan kita jalani satu persatu. Gereja Kristen adalah gereja yang hidup dengan iman kepada Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita punya lagu puji-pujian pertama tadi, ada pujian kepada Bapa, pujian kepada Anak, dan pujian kepada Roh Kudus. Kepercayaan tentang doktrin Tritunggal itu sudah setua gereja itu. Sayangnya banyak orang Kristen tidak menyadari atau tidak memahaminya, sehingga seringkali iman kita diserang, kita tidak bisa menjawab. Karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin membahas soal doktrin Allah Tritunggal ini, walaupun dalam waktu yang sangat terbatas. Ya. Nah, saya ingin membahas beberapa hal di dalam doktrin ini. Yang pertama, mari kita membahas soal definisi dari doktrin Allah Tritunggal itu apa. Saudara, saya mau bahas definisinya, itu ada dua atau pengertiannya. Yang pertama adalah definisi secara etimologis. Etimologis itu artinya asal kata. Ya. Kalau kita misalnya alat musik itu namanya keyboard. Kalau didefinisikan secara etimologi, maka keyboard itu berasal dari dua kata, yaitu key yang artinya kunci dan board yang artinya papan. Jadi keyboard secara etimologis artinya papan yang berkunci. Itu secara etimologis. Tapi secara terminologis, keyboard itu adalah alat musik bla 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 dan seterusnya. Itu definisinya seperti itu. Nah, kalau kita mengacu kepada definisi secara etimologis Tritunggal, nah, kata tri di situ ini juga disebut juga sebagai doktrin Trinitas. Maka Trinitas itu bahasa Latin, tres artinya tiga dan unus artinya satu. Jadi Trinitas itu artinya tiga satu. Sama juga Tritunggal, tiga, tri itu tiga, tunggal itu satu. Maka doktrin Tritunggal secara etimologis adalah doktrin tentang 3-1-1-3. Apa yang tiga, apa yang satu, kita belum bisa dapatkan dari definisi ini. Karena itu kita butuh yang kedua, yaitu definisi terminologis. Termnya, istilahnya itu artinya apa? Kalau kita percaya doktrin Trinitas atau doktrin Allah Tritunggal, apa artinya doktrin itu? Nah, untuk ini saya mau mengutip seorang teolog namanya Benjamin Warfield. Warfield mendefinisikan doktrin Tritunggal sebagai ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tetapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada tiga pribadi. Ada satu Allah, ada tiga pribadi yang sama kekal dan sepadan, sama di dalam hakikat, tapi berbeda dalam pribadi. Satu Allah, tiga pribadi.
Kalau dari definisi etimologis kita belum dapat. Tapi secara terminologis, 3 itu adalah 3 pribadi dan 1 itu adalah 1 hakikat. Hakikat itu adalah unsur dasar, substansi. Saya kutip pendapat pendeta Stephen Tong. Doktrin Tritunggal termasuk doktrin monoteisme. Monoteisme itu percaya satu Allah. Yang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai 3 pribadi, bukan 1. Pribadi pertama adalah Allah Bapa. Pribadi kedua adalah Allah Anak atau Yesus Kristus. Pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. 3 pribadi itu bukan berarti 3 Allah. Dan 1 Allah bukan berarti 1 pribadi. 3 pribadi itu mempunyai 1 esensi atau sifat dasar. Bahasa Yunani ousia, bahasa Inggrisnya substansi yang sama, yaitu Allah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun ketiganya mempunyai 1 ousia, yaitu esensi Allah. Itu doktrin Allah Tritunggal. Saya akan jelaskan ini lebih detail supaya kita paham. Tidak paham ini rumit, gampang digoyang. Islam menyerang kita dan juga banyak aliran menyerang kita. Karena kepercayaan seperti ini, Islam menganggap bahwa orang Kristen itu adalah orang kafir. Orang Kristen itu adalah orang penyembah berhala. Mereka mengkategorikan orang Kristen sebagai politeis yang percaya ada lebih dari 1 Allah. Padahal kita tidak percaya ada 3 Allah. Dari definisi yang saya berikan tadi, kita percaya 1 Allah hakikatnya, tapi 3 pribadinya. Tapi oleh orang Islam kita dianggap menyembah 3 Allah. Sementara itu saksi Yehova dan Unitarianisme menganggap kita ini sesat. Saya pernah debat dengan orang saksi Yehova. Lalu mereka bilang begini, ya, ayo, di Alkitab itu Yesus itu disebut sebagai anak Allah, tapi tidak pernah disebut Allah anak. Yesus itu anak Allah, tapi dia bukan Allah anak. Coba saudara pikir, benar juga ya. Cari dari Kejadian sampai Wahyu, Matius sampai Wahyu, saudara tidak dapat istilah Allah anak. Yang dapat adalah istilah anak Allah. Jadi Yesus itu adalah anak Allah, bukan Allah anak. Jadi Tritunggal itu tidak benar. Saya bilang, ya mau Allah anak kah, anak Allah kah? Toh artinya sama saja, yaitu Allah. Oh tidak, anak Allah tidak sama dengan Allah. Ayo coba, waktu saya debat di Muhammadiyah dengan Insan Moko Ginta, dia bilang begini, anak presiden atau bukan? Oh, semua Islam jawab, bukan. Anak gubernur atau bukan? Bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Giliran saya ngomong, saya tanya, saya balik tanya. Saya tanya kalian, anak monyet atau bukan? Mereka diam, saya bilang jawab. Anak monyet atau bukan? Monyet. Anak macan atau bukan? Macan. Saya tanya, saudara ini anak manusia atau manusia? Manusia, betul juga. Anak manusia? Ya iya. Berarti saudara itu anak manusia? Ya anak manusia itu ya manusia. Anak Allah, ya Allah. Anak presiden bukan presiden, anak gubernur bukan gubernur, anak wali kota bukan wali kota. Karena presiden, gubernur, wali kota itu bukan hakikat, itu jabatan. Tapi kalau soal hakikat, anak monyet pasti sama dengan jenisnya, dengan bapaknya, yaitu monyet. Anak macan mesti sama dengan bapaknya, yaitu macan. Anak manusia harus sama dengan bapaknya, yaitu manusia. Kalau bapaknya manusia, masa anaknya kodok? Kalau bapaknya monyet, masa anaknya kecoa? Kan tidak. Jenisnya mesti sama. Yesus anak Allah itu menyatakan dia punya kesamaan hakikat dengan bapaknya. Karena bapaknya Allah, dia juga anak Allah, berarti dia adalah Allah. Tapi saksi Yehova menyerang kita demikian.
Sementara kaum rasionalis mengatakan bahwa ini tidak masuk akal. Doktrin Tritunggal itu doktrin yang tidak masuk di akal. Benarkah ini tidak masuk akal? Sebentar saya jelaskan. Sekarang kita masuk hal yang kedua yang mau saya bahas. Kesulitan dalam mempelajari doktrin Tritunggal. Saudara sadar hari ini kita sedang membicarakan satu doktrin yang paling sulit di dalam kekristenan. Doktrin ini adalah doktrin yang sulit dipahami, sulit dimengerti. Seorang teolog namanya Loren Bednar. Loren Bednar mengatakan, ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita merasa seperti orang memandang langsung matahari pada tengah hari. Tengah hari bolong, patap, buka biji mata lebar-lebar, lihat matahari. Saudara bisa lihat, sukar. Berbicara soal Allah Tritunggal, ini satu doktrin yang sukar. Tapi kenapa sukar? Ada alasan-alasan mengapa ini sukar. Yang pertama adalah karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal. Kita bicara Allah Tritunggal, kita bicara tentang Sang Pencipta yang kekal. Ketika manusia hendak bicara tentang Allah, berarti ciptaan mau bicara soal pencipta. Manusia bicara tentang Allah, berarti yang fana, sementara mau berbicara tentang yang kekal. Yang terbatas sedang mau bicara tentang yang tidak terbatas. Kalau ciptaan bicara pencipta, sukar tidak? Sukar. Kalau yang fana berbicara soal yang kekal, sukar. Kalau yang terbatas bicara soal yang tak terbatas, maka sukar. Karena itu, waktu bicara tentang Allah dan sukar, itu masuk akal. Kalau bicara soal Allah dan kita tidak sukar sama sekali, maka itu tidak masuk akal. Manusia punya tingkat pengetahuan itu berbeda-beda. Jikalau saya mau mempelajari laptop dengan seluruh seluk-beluk saja, itu susah. Atau tak usah laptop. Saudara, saya mau tanya, waktu beli HP baru, malamnya tidur tidak? Oh, tidak tidur ya. Saudara mesti buka pelajari dia. Oh, cara SMS-nya bagaimana, cara WA-nya bagaimana, cara YouTube-nya bagaimana. Oh, ini kok settingannya. Oh, susah tidur. Saudara pelajari sedemikian rupa, berapa lama kuasai HP ini? Beberapa hari, saudara berusaha kuasai. Kalau orang berusaha kuasai komputer, berapa lama? Sampai ada orang S1 komputer. Kuliah 4-5 tahun hanya untuk komputer. Kurang puas S2 komputer. Sampai S2 saja dia sekurang-kurangnya menghabiskan waktu 8 tahun hanya untuk membahas atau mempelajari seluk-beluk dari laptop ini. Atau kita ambil barang, bagaimana atau berapa tahun diperlukan untuk menguasai seluruh seluk-beluk mobil. Wih, lama itu ya. Mungkin kita perlu kursus 1 tahun tiap hari untuk mengetahui seluk-beluk mobil. Padahal mobil, laptop, HP itu barang-barang di bawah kita. Untuk yang di bawah kita saja kita sukar untuk memahami. Tapi kita punya satu objek pengetahuan yang lebih tinggi dari sekadar barang, yaitu mempelajari manusia, jiwa manusia. Maka untuk menelusuri jiwa manusia butuh ilmu khusus namanya psikologi. Untuk mempelajari tubuh manusia butuh ilmu medis. Dokter tertentu menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk mata. Dokter tertentu hanya untuk telinga sekian tahun. Sekian tahun untuk jantung, sekian tahun untuk paru-paru, sekian tahun untuk hati dan sebagainya. Maka berapa waktu kita perlu untuk mempelajari seorang manusia? Itu baru tubuh, belum jiwa. Jiwa masing-masing orang beda. Tapi saudara, kalau manusia kita sudah sulit, ada satu pengetahuan di atas manusia, yaitu bicara soal Allah. Allah ada di atas manusia. Karena itu saudara-saudara, bicara barang di dunia saja kita susah, apalagi bicara soal Allah di surga. Ada orang Jawa biasa makan tahu, pergi ke Afrika. Di orang Afrika yang belum pernah tahu itu seperti apa. Lalu orang Afrika tanya, dengar-dengar kalian suka makan tahu ya? Ya, tahu itu apa? Lalu si Jawa ini mulai jelaskan, tahu itu segi 4.
Lalu diambillah segala macam yang segi empat. Ini. Bukan. Dia segi empat tapi putih. Diambillah semua barang yang segi empat dan putih. Begini, bukan, ini bukan tahu. Tahu itu segi empat putih agak lembek. Mereka ambil bantal. Ini bukan. Tahu itu susah sekali jelaskan tahu. Jelaskan tahu saja susah, apalagi jelaskan Tuhan Allah. Maka manusia yang terbatas tidak mungkin memahami Allah yang tidak terbatas. Di dalam Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 9, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, lebih luas dari samudra. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami kekuasaan atau batas-batas yang maha kuasa? Ini pertanyaan interrogatif. Jawabannya tidak. Ayub pasal 36 ayat yang ke-26 berbunyi, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengertian kita. Allah itu besar, Allahu Akbar. Pikiran kita tidak sanggup mencapainya. Ayub pasal 37 ayat 22-23. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Yang maha kuasa tidak dapat kita pahami. Karena itu kalau kita bicara soal Allah dan susah, masuk akal. Otak kita tidak lebih besar dari kepala kita. Kenapa? Otak ada dalam kepala. Otak yang kecil begini mau memahami Allah yang menciptakan langit dan bumi yang begini besar. Kalau tidak masuk akal. Justru kalau kita bicara soal Allah dan tidak ada kesulitan sama sekali, maka kita curiga yang kamu bicarakan itu Allah atau bukan. Karena Allah yang sungguh-sungguh tak bisa dipahami. Maka belajar doktrin ini sukar karena kita bicara soal Allah. Alasan kedua mengapa sukar adalah karena kita sedang bicara soal realitas supra-rasional. Rasional itu akal. Supra-rasional. John Locke, filsuf Inggris, bilang pengetahuan itu ada 3 macam. Yang pertama rasional, masuk akal. Yang kedua kontra rasional, tidak masuk di akal atau bertentangan dengan akal. Yang ketiga adalah supra rasional, di atas akal. Supra itu di atas, super, lebih dari semua. Ada banyak men, tapi ada satu men lebih hebat dari men yang lain. Namanya Superman. Ada banyak mie, tapi mie paling top itu adalah Super Mie. Ada banyak sabun, sabun paling bagus itu adalah Super Busa. Ada banyak Honda, tapi Honda paling bagus itu adalah Honda Supra. Jadi Supra itu di atas. Rasional masuk akal. Kontra rasional bertentangan dengan akal. Nah, supra rasional di atas akal. Kalau makan 2 piring dan kenyang, apa? Rasional. Makan 13 piring tidak kenyang, itu kontra rasional. Tapi tidak makan 40 hari puasa tapi tidak mati, itu supra rasional. Jadi ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal, tapi ada di atas akal. Nah, waktu kita bicara Allah Tritunggal, Allah itulah yang menciptakan akal. Maka dia pasti ada di atas akal kita. Karena dia ada di atas akal kita, maka kalau akal kita tidak bisa mencapai dia, akal kita tidak bisa menyentuh dia, itu justru rasional. Maka dalam Mazmur 139 ayat 6 dikatakan begini, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tidak sanggup. Jadi kenapa sukar? Ini realitas suprarasional. Alasan ketiga kenapa sukar?
Karena kita sedang bicara tentang Dia yang tidak seperti apa-apa. Allah itu adalah Dia yang tidak seperti apa-apa dan tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Yesaya 40 ayat 18 dan 25. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kuasa, Dia tidak seperti apa-apa. Yesaya 46 ayat 5 dan 9. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Aku Allah, tidak ada yang seperti aku. Tidak ada yang seperti Tuhan. Sehingga seorang teolog modern namanya Calvert, dia mengatakan Allah itu adalah Dia yang tidak pernah identik dengan apa yang disebut Allah, yang dialami sebagai Allah dan yang dirindukan dan disembah. Dia tidak seperti apa-apa. Karena Dia pencipta, karena Dia berada di atas akal, dan karena Dia tidak seperti apa-apa, maka ngomong soal pribadi macam begini itu susah. Jadi kalau saudara bicara Allah Tritunggal sukar, artinya saudara sedang bicara soal Allah yang benar. Tapi kalau tidak sukar, mungkin Allah yang kau bicarakan itu palsu. Makanya ada banyak orang Islam tanya sama saya, coba jelaskan Tritunggal. Ini pelajaran orang kuliah, kalau masih SD tidak usah tanya. Nah, kalau ini sukar, maka kita masuk pada poin kita yang ketiga. Sikap dalam mempelajari doktrin Tritunggal itu bagaimana? Kalau tahu ini sukar, bagaimana sikap kita? Pertama, kita harus belajar Tritunggal dengan penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah. Allah begitu tinggi. Bagaimana cara mendekati Dia? Hargai sisi misterinya, hargai sisi uniknya. Seperti kata Robert Crossley, Allah yang dapat dipahami seluruhnya bukan Allah. Karena kalau saya bisa paham ini seluruhnya, berarti otak saya di atas ini. Berarti ini kalah dari otak saya. Tapi kalau saya mempelajari Allah, otak saya di bawah Allah, maka wajar dan masuk akal jika saya tidak mampu memahami Allah seluruhnya. Karena itu saudara, waktu belajar Tritunggal kita sadar kita sedang bicara soal pribadi yang luar biasa, dan karenanya kita tidak boleh membuang seluruh sisi gelap ini, sisi misteri ini. Hargailah bahwa pikiran kita terbatas, masih ada banyak hal tentang Allah yang tidak kita pahami. Banyak rahasia tentang Allah yang tidak bisa kita pahami. Saya ini di mana-mana tempat bikin acara tanya jawab. Saya terjun di dalam tanya jawab iman Kristen ini mulai tahun 2004. Terus saya sudah menjawab ribuan pertanyaan. Tiap minggu di radio, di televisi saya jawab pertanyaan. KKR, begitu KKR di lapangan, saya bicara setengah jam, saya buka tanya jawab bebas, tanya apa saja. Sampai kemarin di Merauke, di lapangan besar Merauke, kita tanya jawab sampai jam 3 pagi. Dan saya bilang, tanya apa saja, saya pasti jawab semua. Walaupun jawabannya adalah, saya tidak tahu. Itu juga jawaban. Kenapa tidak tahu? Ya karena Alkitab tidak beritahu. Allah berikan pengetahuan pada kita hanya di Alkitab. Setelah itu di luar Alkitab tidak ada, kita tidak tahu. Makanya orang yang tanya macam-macam. Pak, kira-kira di planet Jupiter itu ada orang tidak? Kalau ada orang, apakah modelnya sama seperti kita? Apakah mereka berdosa juga? Apakah Yesus juga pergi ke planet Jupiter sana? Jawabnya gampang, saya tidak tahu. Karena Alkitab tidak bicara. Ada yang tanya, Pak, kira-kira zaman Adam dan Hawa itu mereka bicara bahasa apa? Saya tidak tahu. Tapi kan kita mesti selidiki. Oh iya, kalau begitu saya jawab. Rumpun bahasa di dunia itu kan ada 3. Setelah Sem, Ham, Yafet, rumpun bahasa kemudian ikut anak-anaknya Sem. Rumpun bahasa Sem itu namanya Semitik. Itu muncul bahasa Arab, bahasa Ibrani itu dari rumpun Semitik. Lalu ada rumpun Ham, dari Ham itu Hamitik. Lalu dari rumpun Yafet adalah Yafetik. Itu seluruh bahasa di dunia terbagi di situ. Lalu sekarang
Kalau ada Semitik, ada Hamitik, ada Yafetik. Lalu apa bahasa Adam? Gampang. Bahasa Adam itu namanya bahasa Adamik. Selesai. Karena itu saudara, Alkitab menyatakan Allah kepada kita. Kita boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu, Allah dinyatakan. Tapi kebenaran tentang Allah tidak dinyatakan semua. Maka kalau membahas seluruh tentang Allah, kita tidak bisa capai. Dan itu masuk akal. Karena itu saudara, Michael de Melens berkata, kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi jika kita mengetahui bahwa Allah itu tidak dapat dimengerti dan berada di luar jangkauan pengertian kita. Harus hargai sisi misteri dari Allah. Dan yang kedua, cara yang kedua adalah iman harus mendahului pengertian. Waktu bahas doktrin Tritunggal, iman harus mendahului pengertian. Kalau tunggu mengerti baru percaya, sampai kau almarhum tidak akan mengerti. Maka cara terbaik adalah beriman dulu. Kenapa? Waktu kau beriman, Roh Kudus diberikan. Begitu Roh Kudus diberikan, pikiran dicerahkan. Begitu pikiran dicerahkan, bisa mengerti sedikit. Mengerti sedikit yang mana? Yang di Alkitab. Di luar Alkitab tidak bisa. Karena itu sikap yang benar itu adalah iman harus mendahului pengertian. Ada seorang ibu tiap hari siap susu sapi untuk anaknya sebelum sekolah. Nak, minum susu sapi. Ini anak lihat susu sapi. Dia perhatikan, dia tidak minum, berangkat sekolah. Besok lagi mamanya siap susu sapi. Ini anak menghadap susu ini dan dia kayak bingung-bingung. Pergi sekolah tidak minum. Hari ketiga, perhatikan lagi, angkat gelasnya, lihat-lihat kayak kebingungan. Tidak minum, simpan. Hari keempat mamanya tanya, nak, kenapa kamu tidak minum susu sapi yang mama berikan? Lalu anak ini jawab, mama, sampai kapanpun saya tidak akan minum susu sapi sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih? Saya tidak akan minum susu sebelum saya mengerti. Mamanya bilang, nak, biarpun kau belum mengerti, minum sajalah. Kenapa? Karena susu itu penting bagi kau. Nanti kau besar, baru kau belajar. Kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Maka yang paling penting di sini adalah kita harus percaya dulu. Setelah percaya, baru kita dituntun untuk mengerti. Makanya orang Islam kalau mau tanya tentang Tritunggal, percaya saja kamu belum. Kalau kamu belum percaya, Roh Kudus belum masuk di dalam pikiranmu, Roh Kudus belum bisa cerahkan kamu, bagaimana kamu bisa mengerti? Jadi kalau mau tanya Tritunggal, ayo percaya Yesus dulu. Makanya seorang pemikir Kristen namanya Anselmus, dia mengeluarkan kalimat penting. I believe in order to know, do not I know in order to believe. Aku percaya supaya aku mengerti, bukan aku mengerti supaya aku percaya. Oke, paham? Ini belum inti. Ini baru pendahuluan. Ya. Sekarang kita masuk pada intinya. Dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Kata Tritunggal atau Trinitas tidak pernah muncul dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada. Itu menjadi bahan serang saksi Yehova. Karena saksi Yehova mengatakan doktrin Tritunggal tidak benar. Tunjukkan satu ayat saja ada kata Tritunggal. Saudara cari sampai mabok, tidak ada. Tapi apakah itu berarti bahwa doktrin ini tidak alkitabiah? Tidak. Kata Tritunggal, Trinitas dalam bahasa Latin itu pertama kali digunakan oleh Bapak Gereja, ya, yang digunakan oleh Bapak Gereja yang namanya Tertullianus. Dia yang gunakan istilah itu pertama kali. Katanya tidak ada, istilahnya tidak ada, tapi ajarannya ada. Orang saksi Yehova pernah bertanya, mana tunjukkan satu ayat, mana ada kata Tritunggal.
Kalau tidak ada Tritunggal, kata Tritunggal itu tidak benar. Lalu saya waktu debat sama dia, oke, saya tanya kamu, berarti kalau tidak ada katanya berarti tidak ada? Ya. Kalian saksi Yehova kebaktian di mana? Tempat ibadah nama apa? Saksi Yehova punya tempat ibadah namanya Balai Kerajaan. Balai Kerajaan. Tunjukkan saya satu ayat di mana ada kata Balai Kerajaan. Nggak ada juga kan? Tidak ada. Tapi boleh pakai. Kalau Tritunggal tidak ada, tidak boleh. Kalau Balai Kerajaan tidak ada, boleh. Itu tidak konsisten. Orang Protestan percaya 2 sakramen. Apa? Baptisan, perjamuan. Kalau orang Katolik percaya ada 7 sakramen. Kalau kita upacara sidi nikah itu bukan sakramen, itu upacara gereja. Tapi kalau nikah itu di Katolik itu sakramen. Jadi kalau saudara dapat undangan nikah, undangan hadirilah sakramen pernikahan kudus anak kami. Itu ada 2 kemungkinan, yang undang orang Katolik atau orang Protestan yang tidak belajar. Sakramen. Sekarang coba tunjukkan di Alkitab 1 ayat ada kata sakramen. Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi apakah perjamuan kudus ada? Ada. Ada. Apakah baptisan kudus ada? Ada. Berarti ajarannya ada, tapi istilahnya tidak ada. Jadi jangan persoalkan masalah istilah. Tritunggal istilahnya tidak ada, tapi ajarannya ada. Nah, bagaimana kita mencapai kesimpulan ini dari Alkitab? Ada beberapa fakta yang perlu kita pelajari. Pertama adalah Alkitab menyatakan dengan tegas Allah itu esa atau satu. Ada banyak ayat yang mengatakan Allah itu satu, bukan 2, bukan 3. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Jikalau Tuhan adalah Allah, tidak ada yang lain. Berarti satu saja. Dari perjanjian baru ada Markus 12 ayat 32. Tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. 1 Korintus 8 ayat 4. Tidak ada berhala di dunia, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa. Dan juga masih banyak ayat yang lain seperti Yohanes 17 ayat 3, Yakobus 2 ayat 19. Seluruh ayat itu mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu. Tidak ada 2 Allah, tidak ada 3 Allah. Itu camkan baik-baik. Itulah sebabnya kalau dikatakan orang Kristen percaya 2 Allah, 3 Allah, salah. Kenapa? Karena ayat-ayat itu mengatakan Allah itu satu. Tak mungkin kita percaya ada 3 Allah. Jelas ayat-ayat itu bilang Allah itu esa. Tapi saudara, selain data itu, data pertama, jadi ingat ya, ini data 1. Data pertama atau data 1 adalah Allah itu esa, 1. Sekarang data kedua. Data kedua adalah Alkitab menunjukkan ada semacam kejamakan tertentu dalam diri Allah. Ada kejamakan tertentu dalam diri Allah. Saya akan tunjukkan ini lewat beberapa hal. Pertama, ada penggunaan kata Elohim. Ini bahasa Ibrani. Elohim itu adalah sebutan Allah, untuk Allah. Elohim itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya Eloah. Sama seperti bahasa Inggris. Kalau satu buku itu book. Kalau banyak buku, books. Tambah S di belakang. Jadi tambah S itu jamak. Kalau bahasa Ibrani ada im, itu jamak. Makanya Mahanaim artinya bala tentara Allah. Masa bala tentara Allah satu saja? Pasti banyak. Makanya Mahanaim. Im itu jamak. Immanuel. Berarti ada lebih dari satu. Yaitu Immanuel, ada Allah, ada di tengah-tengah kita. Maka Allah beserta kita, ada banyak. Makanya Immanuel. Elohim itu jamak. Nah, menariknya saudara adalah bahwa jikalau Allah itu satu pribadi saja, mestinya tidak bisa pakai Elohim. Mestinya Eloah. Bentuk tunggal. Tapi menariknya saudara, di sepanjang Alkitab, justru bentuk tunggal Eloah hanya dipakai kira-kira 250 kali dalam perjanjian lama. Sedangkan bentuk jamaknya Elohim
justru kira-kira dipakai 2.500 kali. Kalau Allah itu tunggal satu secara mutlak, kenapa tidak Eloah, tapi harus Elohim? Ini jadi tanda tanya bagi kita. Kedua, fakta kedua adalah ada penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah atau dalam hubungan dengan Allah. Allah itu satu. Tapi pada waktu Allah itu menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26 bilang, berfirmanlah Allah, berarti Allah yang berfirman. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayo, siapa kita? Ya, kali berarti ada banyak Allah nih. Kan kita, bukan cuma di sini. Kejadian 11 ayat 7 pada waktu Menara Babel dikatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana. Bahasa mereka, baiklah kita turun. Berarti ada berapa Allah? Kayaknya lebih dari satu. Lalu Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan ku utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Alkitab Indonesia begini. Tapi Alkitab Indonesia ini terjemahannya agak problem di sini. Saya tunjukkan Alkitab bahasa Inggris. Ini semua Alkitab bahasa Inggris. King James Version, Revised Standard Version, New International Version, New American Standard Bible. Whom shall I send and who will go for us? Siapakah yang ku utus? Dan siapa yang mau pergi untuk kami? Ada yang utus ku tunggal. Tapi untuk kami kok jamak? Kalau gitu ada berapa Allah ini? Ya. Nah, lalu saudara-saudara yang lain bilang, kita di situ, itu artinya Allah ajak malaikat cipta manusia. Loh, kalau Allah ajak malaikat cipta manusia, berarti malaikat juga pencipta kita. Itu salah. Yang lain bilang, oh itu adalah jamak kehormatan. Tapi saudara, tidak bisa jamak kehormatan. Menghormati seseorang dipakai kata ganti jamak. Tapi itu bukan manusia yang bicara, Tuhan sendiri bicara. Lagi pula kalau itu jamak kehormatan, bagaimana disesuaikan dengan Kejadian 3 ayat 22? Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Loh, berarti berapa Allah? Kayaknya ada lebih dari satu. Ini kita masih menyelusuri, kita ambil data-data ini. Ketiga, ada pribadi lain yang digambarkan di samping Allah, seolah-olah lebih dari satu Allah. Mazmur 45 ayat 7 sampai 8, saya kutip di dalam New American Standard Bible. Thy throne, O God, therefore God thy God has anointed thee. Tahtamu ya Allah. Karena itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau. Allah, Allahmu. Kayaknya ada lebih dari satu Allah ini ya. Lalu Mazmur 110 ayat 1. Juga dari New American Standard Bible. The Lord say to my Lord. Tuhan berkata kepada Tuhanku. Jadi Tuhan ada berapa? Tuhan berkata kepada Tuhan. Tuhan yang pertama yang berkata, Tuhan kedua yang menerima perkataan. Kayaknya ada dua Tuhan. Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Jadi ini ada satu Tuhan di bumi. Tuhan di bumi ini turunkan api. Tapi api itu berasal dari Tuhan yang di langit. Jadi berapa Tuhan ini? Kayaknya dua ini ya. Ya. Terus data keempat, ada penggunaan nama Tuhan 3 kali berturut-turut. Menarik. Bilangan 6 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, Tuhan, Tuhan. 3 kali. Yesaya 6 ayat 3.
Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang. Ini para serafim. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Makanya lagu suci, suci, suci. Ya kan? 3 kali. Kenapa tidak suci, 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 suci? 3 saja. Enggak 4, enggak 5, enggak 6, enggak 2. 3. Ada apa di sini? Mesti kita pertanyakan. Bukan cuma di perjanjian lama, perjanjian baru juga di Wahyu 4 ayat 8. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelahnya di dalam penuh dengan mata. Dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. 3 kali. Makanya pencipta lagu-lagu suci, suci, suci. Saya tidak anti dengan lagu-lagu semangat yang baru-baru ini ya. Tapi kalau selera saya sendiri, saya lebih suka lagu-lagu tua ini. Kenapa? Penciptanya bagus-bagus, teologianya dalam. Lagu sekarang itu enak di telinga, musiknya. Kadang-kadang teologianya agak kacau balau. Makanya boleh menyanyi tapi seleksi. Yang cipta lagu-lagu tua itu biasanya bukan ahli musik saja, tapi ahli teologi. Allah itu kan tinggi, tinggi sekali. Jadi kalau omong Allah mesti meninggi. Coba. Suci, suci, suci. Do, do, mi, mi, sol, sol. Kenapa nadanya tinggi? Karena Allah itu di tempat yang tinggi. Setiap kali bicara Allah, nada mesti tinggi. Hormat bagi Allah. Oh, itu meninggi itu. Tapi coba yang pintar paduan suara, sementara suci, 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 do, do, mi, mi, sol, maka nada bassnya merendah. Suci, suci, suci. Sementara yang lain meninggi, yang lain merendah. Kenapa? Waktu kita puji Allah yang maha tinggi, saking tingginya kita rasa rendah. Begitu. Lagu begini bagus. Sayangnya banyak anak muda tidak suka lagu begini. Ya, mereka maunya suci, suci, suci. Ya, sukanya yang begitu. Ya, enggak apa-apalah. Tapi warisan tua ini tidak boleh dibuang. Ya, di gereja saya nyanyi pakai band. Tapi liturgi, dalam liturgi pakai band. Lagu bebas, lagu populer, modern boleh pakai, tapi seleksi. Ada lagu-lagu tertentu tidak boleh masuk, daftar hitam, jangan menyanyi. Itu salah. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Salah. Yesus itu bukan Roh Kudus. Yang cipta lagu tidak ngerti doktrin Tritunggal. Masukkan kotak hitam, jangan menyanyi lagi. Begitu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saat ku datang ke dunia. Saya datang dari Kupang. Sebelum datang saya sudah ada atau tidak? Sudah. Karena sudah ada maka bisa datang. Saat kau datang, saat ku datang ke dunia. Sebelum di dunia kau di mana? Saat ku kembali ke surga, saya akan kembali ke Kupang. Karena saya berasal dari Kupang. Saya tidak bisa saya kembali ke Los Angeles. Pernah ke Los Angeles? Belum. Loh, kok belum kok bisa kembali? Saat ku kembali ke surga. Kapan kau di surga? Tidak pernah kan? Kalau begitu kau pergi ke surga, bukan kembali ke surga. Nah, itu salah itu. Kotak hitam. Dan masih banyak lagu lagi ya. Nah, karena itu baguslah gereja-gereja Protestan mempertahankan lagu-lagu tua begini, itu ada bagus. Teologisnya dalam sekali. Ya, kembali kepada poin kita. Kudus, kudus, kudus. 3 kali. Kenapa bukan 1 kali? Kenapa bukan 2 kali? Kenapa bukan 4, 5, 6?
Tanda tanya besar. Kelima, kata Esa dalam Ulangan 6 ayat 4. Tadi Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa artinya Esa di situ? Saudara begini, Alkitab Perjanjian Lama kita itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani itu ada dua kata yang sama-sama berarti Esa atau satu. Kata Ibrani yang pertama adalah Ehad. Nah, Ehad ini artinya a compound one. Satu, tapi satu gabungan. Ya, satu gabungan. Saudara lihat ini Kejadian 1 ayat 5. Yang saya kasih dalam kurung itu bahasa Ibraninya. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari Ehad, hari satu. Saudara lihat, Ehad ini muncul akibat penggabungan dua. Yaitu petang sama pagi. Petang tambah pagi, Ehad, satu, Ehad. Jadi Ehad itu gabungan. Contoh lain, Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi Ehad daging. Ehad di sini gabungan. Gabungan antara laki-laki dan perempuan. Baru jadi Ehad. Yeskiel 37:17. Gabungkanlah keduanya menjadi satu atau Ehad papan, sehingga keduanya menjadi Ehad dalam tanganmu. Berarti gabungkan, ada dua papan digabung baru jadi satu. Berarti Ehad itu apa? Ehad itu satu, tapi satu hasil gabungan. Tapi ada kata Ibrani yang kedua, itu namanya Yahid. Yahid itu satu mutlak, an absolute one. Itu misalnya Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang Yahid itu. Ini satu, murni satu, mutlak satu. Jadi kalau Ehad itu hasil gabungan. Tapi kalau Yahid itu murni satu. Sekarang, Ulangan 6 ayat 4 teks kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Ehad dalam bahasa aslinya. Berarti bukan hanya satu mutlak. Tapi satu hasil penggabungan. Maka Allah itu satu, tapi kelihatannya satunya bukan mutlak satu. Ya, bukan mutlak satu. Lalu saudara, keenam, ada tiga pribadi yang dibicarakan lebih jelas dan lebih detail dalam perjanjian baru. Perjanjian baru, perjanjian lama samar-samar, perjanjian baru makin jelas. Dan tiga pribadi itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Muncul bersamaan. Dan tiga pribadi itu, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu sehakikat atau sejenis. Tadi saya jelaskan bahasa Ibrani, sekarang saya jelaskan bahasa Yunani. Mohon maaf, ini terpaksa harus jelaskan begini, karena memang juga kita terbatas bahasa. Yang lain, di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama berarti yang lain. Kata yang pertama adalah alos, itu yang lain dari jenis yang sama. Tapi kata yang kedua adalah heteros, itu yang lain dari jenis yang beda. Bisa paham? Alos itu apa? Yang lain jenisnya sama. Heteros itu yang lain jenisnya beda. Supaya bisa paham, saya kasih gambaran lebih gampang. Ini ada satu botol Coca-Cola. Tapi ada botol Coca-Cola yang lain. Sama ya? Yang lain tapi sama, yaitu sama-sama Coca-Cola. Nah, maka di situ kata Yunaninya adalah alos. Ada yang lain, tapi yang lain itu jenisnya sama, yaitu sama-sama Coca-Cola. Tapi yang kedua, ini ada satu botol Coca-Cola, tapi ada yang lain. Yang lainnya Fanta. Berarti ada yang lain, jenis beda. Jenis beda itu adalah heteros. Jadi, alos itu apa? Yang lain jenis sama. Heteros, yang lain jenisnya beda. Sekarang mari kita lihat Yohanes pasal 5, 31, 32, 37.
Kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Kata Yunaninya, ada yang alos, yang bersaksi tentang aku dan bahwa kesaksian diberikan tentang aku itu benar. Ayat 37, Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Berarti Bapa itu disebut yang lain dari Yesus tapi gunakan alos. Berarti Bapa itu lain dari Yesus tapi jenisnya sama. Alos. Ya. Lalu sekarang perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan padamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kata pengantara di situ bahasa Yunaninya adalah Parakletos. Kita punya Parakletos, yaitu Yesus. Yesus itu Parakletos kita, perantara kita. Tapi dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus sendiri bilang, aku minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu Parakletos yang lain. Tapi yang lainnya alos. Berarti Yesus itu pengantara, Parakletos. Tapi Roh Kudus itu Parakletos yang lain. Berarti Yesus dan Roh Kudus itu beda dengan Yesus, tapi jenisnya sama. Maka kita bikin kesimpulannya bagaimana? Bapa, Anak, Roh Kudus itu beda, tapi jenisnya sama. Karena itu jenisnya sama, hakikatnya sama, maka mereka bisa muncul bersamaan, tapi anehnya dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Coba saudara lihat Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Mestinya nama itu harus jamak. Tapi ternyata dalam bahasa Yunani tunggal. Mudahnya saya tunjukkan dalam bahasa Inggrisnya. Ya. In the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Saudara lihat, mestinya ikut tata bahasa Inggris. Mestinya in the names. Tapi saudara lihat Alkitab bahasa Inggris manapun tidak ada yang menerjemahkan names, tapi name, tunggal. Tunggal, tapi nama yang disebut tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi tunggal. Tapi tadi Bapa itu beda dengan Anak, beda dengan Roh Kudus, tapi jenisnya sama. Kalau begitu, ini tiga pribadi berbeda dengan jenis atau hakikat yang sama. Nah, setelah melihat data itu, mari sekarang kita rumuskan. Kita lihat dasar perumusan. Ada dua data yang kita sudah pelajari. Pertama, data pertama adalah Allah itu Esa, satu. Data kedua adalah ada semacam kejamakan dalam diri Allah. Itu dua data. Sekarang mari kita bikin kesimpulan, harus mewakili dua data tadi. Tidak boleh buang salah satu. Kalau buang salah satu, kita buang ayat Alkitab. Bikin kesimpulan di mana data satu dapat masuk, data dua masuk. Maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, hanya ada satu pribadi Allah. Kalau kita bilang hanya ada satu pribadi Allah, maka kita buang data dua. Maka kita jadi saksi Yehova. Kita jadi Unitarian. Maka ini adalah kesimpulan salah. Kedua, ada tiga Allah. Kalau kita bilang ada tiga Allah, kita mengutamakan data dua, mengabaikan data satu. Maka ini kesimpulan juga salah. Terus bagaimana menyimpulkan mewakili dua-dua? Ada tiga pribadi dalam satu hakikat Allah. Itu doktrin Tritunggal dan inilah doktrin yang benar. Jadi doktrin Tritunggal itu mewakili dua data Alkitab ini. Oke, sekarang kelima. Beberapa catatan penting soal doktrin Tritunggal. Saya berikan beberapa catatan dengan ringkas. Pertama, tiga pribadi itu bukan tiga unsur yang membentuk kealahan. Jadi jangan berpikir begini. Bapa tambah Anak tambah Roh Kudus sama dengan satu Allah.
Bapa tambah Anak tambah Roh Kudus satu Allah. Berarti Bapa sendiri sepertiga Allah, Anak sepertiga Allah, Roh Kudus sepertiga Allah. Gabung baru jadi satu. Itu salah. Jangan pikir begitu. Kenapa? Karena kalau kita pikir begitu berarti Bapa tidak sepenuhnya Allah, hanya sepertiga. Anak tidak sepenuhnya Allah, hanya sepertiga. Roh Kudus tidak sepenuhnya Allah, hanya sepertiga. Kapan tiga-tiga gabung baru satu? Salah. Bapa sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Maka bikin ilustrasi jangan salah. Banyak ilustrasi itu salah. Saya beri contoh. Ada orang bilang begini, Tritunggal itu seperti rokok. Next. Rokok itu ada 3 bagian. Filternya, kertasnya, tembakonya. Tapi hanya ada satu rokok. Nah, coba saudara pikir. Pikir rokok ini. Ada 3 bagian. Filter, kertas, tembakau. Kapan jadi satu rokok? Kalau gabung semua. Kalau filter tanpa kertas, tanpa tembakau, itu bukan rokok. Kalau kertas tanpa tembakau, tanpa filter, bukan rokok. Tembakau tanpa filter, tanpa kertas, bukan rokok. Kapan tiga-tiga gabung, baru jadi satu rokok. Kalau ikut ilustrasi ini berarti Bapa bukan Allah, Anak bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah. Kapan gabung, baru jadi Allah. Itu salah. Maka ilustrasi begini, buang. Ilustrasi yang lain populer adalah Tritunggal itu seperti matahari. Matahari itu ada sinarnya, ada panasnya, ada heliumnya, gasnya, tapi hanya ada satu matahari. Tapi bukankah sinar tanpa panas, tanpa helium bukan matahari? Helium tanpa sinar, tanpa panas bukan matahari. Kapan tiga-tiga gabung baru jadi Allah, jadi matahari? Maka doktrin ilustrasi ini salah. Berikut, ada yang bilang Tritunggal itu seperti pohon. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Tapi kalau daun tanpa batang, tanpa akar, bukan pohon. Akar tanpa batang, tanpa daun, bukan pohon. Batang tanpa daun, tanpa akar, bukan pohon. Maka ini salah. Bukan Tritunggal, bukan seperti itu. Yang lain lagi mengatakan, Tritunggal itu seperti manusia. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Tapi hanya ada satu manusia. Sekarang, pikirkan. Kalau tubuh tanpa jiwa, tanpa roh, apa manusia? Bukan, itu mayat. Ya, kalau roh tanpa jiwa, tanpa tubuh, apakah manusia? Bukan, itu hantu. Nah, kalau begitu ilustrasi ini salah juga. Tritunggal itu seperti ruangan. Ada panjangnya, ada tingginya, ada lebarnya, tapi satu ruangan. Tapi sama. Panjang tanpa tinggi, tanpa lebar, lebar tanpa panjang, tanpa tinggi, itu juga bukan ruangan. Maka ilustrasi ini juga salah. Buang semua ilustrasi itu, tidak cocok. Catatan kedua, Tritunggal bukan satu pribadi dengan 3 nama atau 3 jabatan. Nah, ini perlu ditekankan. Ini paling populer di kalangan jemaat atau bahkan di kalangan para pendeta pun ada yang salah paham. Ilustrasi tentang konsep ini namanya Sabellianisme. Karena yang mempopulerkan adalah seorang namanya Sabellius. Itu ilustrasinya begini. Satu Master John di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Tapi hanya ada satu John. Pernah dengar ilustrasi begini? Begini. Coba perhatikan ya, Pak John ini di rumah sebagai ayah, di kantor bos, di kampung sebagai lurah. Coba pikir, bisakah ayah, bos, dan lurah bertemu, ngobrol? Bisa tidak? Tidak bisa. Tapi Tritunggal bisa. Waktu Yesus keluar dari air, waktu dibaptis, ada Roh Kudus, ada suara Bapa, inilah anakku. Kedua, bisakah ayah sama bos ngobrol? Tidak bisa, orangnya satu. Tapi Tritunggal bisa. Bapa ngomong sama Yesus, Yesus ngomong sama Bapa.
Bisakah bos mengutus lurah ke Jakarta? Tidak bisa. Kenapa? Orangnya satu. Tapi Tritunggal bisa. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Kalau begitu saudara, ilustrasi seperti ini buang, salah. Habis sudah ilustrasi kita. Kenapa? Karena memang Allah tidak seperti apa-apa. Kalau begitu, rumusnya bagaimana? Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa itu Allah, anak itu Allah, Roh Kudus Allah. Ingat, anak bukan Bapa, Bapa bukan anak. Makanya jangan salah berdoa. Bapa di sorga, terima kasih engkau telah mati bagiku. Salah. Bapa tidak pernah mati bagi kita. Yang mati bagi kita itu anak. Oh terima kasih ya Bapa karena engkau sudah lahir bagi kami. Salah. Bapa tidak pernah lahir bagi kita. Yang lahir bagi kita itu anak. Roh Kudus pun tidak pernah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kok sukar sekali Pak Pendeta? Ya memang. Tadi kan kita sudah bilang memang sukar ini. Ini supra rasional. Ketiga, tiga pribadi Tritunggal ini setara dalam segala hal. Setara. Kadang-kadang kita dalam pikiran ini rasa-rasanya antara Bapa, Anak dan Roh Kudus ini mana lebih hebat? Kayaknya Bapa lebih top ya. Habis itu nomor 2, Yesus. Nomor 3, Roh Kudus paling kecil. Jadi Bapa paling besar, Yesus sedang-sedang, Roh Kudus paling kecil. Kenapa bisa punya pikiran demikian? Karena dalam formula baptisan, Bapa disebutkan lebih dulu, baru Yesus, baru Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi apakah penyebutan ini menunjukkan satu lebih besar dari yang lain? Ingat, kalau kita belajar Alkitab lebih dalam, tidak melulu semua sebutan Bapa nomor 1. Di sini formula baptisan, Bapa nomor 1, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Tapi bagaimana dengan doa berkat? 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, maksudnya Allah Bapa, dan persekutuan Roh. Yesusnya nomor 1, Bapa nomor 2, Roh Kudus 3. Sekarang Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh, satu roh. Ayat 5, satu Tuhan. Ayat 6, satu Allah Bapa. Berarti roh duluan, baru Yesus, baru Allah Bapa. 1 Petrus 1 ayat 2. Allah Bapa, Roh, Yesus Kristus. Terbalik. Kalau begitu sebenarnya mereka nama disebutkan bolak-balik ini tidak ada satu pun lebih kekal dari lain, tidak ada satu pun lebih besar dari yang lain. Ketiganya setara. Karena itu doktrin saksi Yehova bahwa Bapa itu Allah besar, Yesus Allah kecil harus ditolak. Termasuk doktrinnya Erastus Sabdono bahwa Bapa itu Allah mayor dan Yesus itu Allah minor. Itu harus ditolak, itu ajaran sesat. Memang pada waktu jadi manusia, Yesus sempat merendahkan diri. Dalam Ibrani 2 ayat 7-9. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ayat 9. Tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Yesus pada waktu jadi manusia itu dibuat sedikit rendah dari malaikat. Makanya dalam waktu itu Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar dari aku. Tapi apakah ini berarti bahwa Bapa lebih tinggi derajatnya dari Yesus? Seperti kata Erastus Sabdono? Salah. Sekarang saya tanya, suami dan istri, siapa yang kepala keluarga? Suami. Berarti suami kepala, istri itu anggota saja. Jadi suami lebih tinggi dari istri. Tapi lebih tinggi apanya? Lebih tinggi kedudukan dan jabatannya dalam rumah tangga. Tapi hakikat suami itu apa? Manusia. Istri manusia. Apakah kemanusiaan suami lebih tinggi dari kemanusiaan istri?
Apakah kemanusiaan istri lebih rendah dari suami? Apakah suami derajat lebih tinggi dari istri? Istri derajat lebih rendah dari suami? Tidak. Soal derajat sama rata. Soal kedudukan suami lebih tinggi. Omong di Indonesia, Jokowi itu presiden. Dia lebih besar dari saya yang hanya rakyat biasa. Itu soal jabatan, soal fungsi. Tapi soal hakikat, Jokowi manusia, saya manusia, derajatnya sama rata. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus derajatnya sama. Tidak ada lebih tinggi dari lain, tidak ada lebih rendah dari lain. Tapi waktu Yesus berinkarnasi jadi manusia, dalam fungsinya sebagai utusan Bapa, dia menempatkan diri lebih rendah. Tapi lebih rendah fungsinya, kedudukannya, bukan hakikat atau derajatnya. Sekarang, terakhir, keenam. Bagaimana bikin ilustrasi tentang Allah Tritunggal supaya mudah dipahami. Saudara, ingat. Tadi kita sudah lihat, Allah itu tidak seperti apa-apa. Kalau Allah tidak seperti apa-apa, berarti ilustrasi tentang dia itu tidak ada. Wih, susah ya Pak Pendeta. Ya susah memang. Kita itu untuk menolong pikiran kita tuh kan kita bilang, oh itu nih seperti ini, seperti itu. Nah Allah tidak seperti apa-apa, mau bikin apa? Tidak ada satu ilustrasi pun yang bisa menjelaskan Tritunggal secara lengkap, tidak ada. Kita bisa pakai beberapa ilustrasi, tapi itu hanya sifatnya defektif. Hanya menjelaskan satu poin, dalam poin yang lain tidak cocok. Pendeta Stephen Tong memberikan ilustrasi begini. Orang Kristen satu, ada Alkitab. Orang Kristen, sabar, ya. Kembali dulu, ya. Orang Kristen satu ada Alkitab, orang Kristen yang kedua Alkitab, orang tidak Kristen Alkitab. 1, 2, 3. Ada berapa Alkitab? Tiga Alkitab. 1, 2, 3. 3 ya. Yang di atas orang Kristen punya Alkitab. Kedua, orang Kristen juga punya Alkitab. Ketiga, orang Kristen juga punya Alkitab. Lalu, bolehkah kita berkesimpulan orang Kristen punya 3 Alkitab? Tidak. Kalau begitu, kesimpulan ini salah. Kesimpulannya apa kalau begitu? Next. Setiap orang Kristen punya Alkitab. Tapi tidak berarti orang Kristen punya banyak Alkitab. Atau 3 Alkitab. Alkitab satu ada di situ, Alkitab satu ada di sini, Alkitab satu ada di sana. Alkitab yang ini beda dengan Alkitab di sana, beda dengan Alkitab sini. Tapi jenis Alkitabnya kan sama. Makanya orang Kristen tidak punya 3 Alkitab, 1 Alkitab. Kelemahannya apa? Kelemahannya kan orang Kristen ada banyak, bukan cuma 3. Tapi poin itu menjelaskan bahwa jenisnya sama, walaupun jumlahnya beda. Satu hari saya diminta untuk menjelaskan Tritunggal untuk anak SMA. Saya bingung ini untuk anak SMA ini bagaimana ini hal yang berat ini. Akhirnya saya singgah ke pasar, saya cari salak. Saya sudah cari salak yang siungnya ada 3. Di depan adik-adik ini apa? Salak. Saya kupas kulitnya, saya ambil siung yang pertama. Ini apa? Salak. Ambil kedua, ini apa? Salak. Yang ini salak. Ada salak, ada salak, ada salak. Berapa salak? Ada salak, ada salak, ada salak. 3. Kalau 3 sekarang ambil salak, ini ambil salak, ini ambil salak, ini ambil kulitnya, lem kembali. Berapa salak? 1. Kelemahannya ada salak yang hanya 2. Kedua, ada salak yang hanya 2. Kedua, kelemahan kedua adalah 1 salak siungnya lebih besar, kedua sedang, ketiga kecil. Itu kelemahan. Tapi minimal masing-masing berdiri sendiri salak. Begitu gabung bukan 3 salak, tapi 1 salak. Ada kelemahan. Terus adakah ilustrasi yang tidak ada kelemahan? Tidak ada. Seluruh ilustrasi ada kelemahan. Kenapa? Karena Allah
tidak seperti apa-apa. Kesimpulan kita, ya, kesimpulannya adalah bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah 3 dalam pribadinya dan 1 dalam hakikatnya. Apakah ini menyalahi logika? Tidak. Sekarang saudara pikirkan. Kalau saya ngomong begini masuk benar atau tidak? Saudara-saudara, saya ini punya 2 mata dan 4 mata. Bertentangan tidak? Saya punya 2 mata dan 4 mata. Bertentangan tidak? Bertentangan. Tapi kalau saya bilang saudara-saudara, saya punya 2 mata dan 4 mata kaki. Benar? Benar. Kenapa? Karena kalau saya punya 2 mata, 4 mata, itu menyalahi logika. Tapi 2-nya menunjuk pada mata, 4-nya menunjuk pada mata kaki. Itu tidak salah. Makanya kalau kita bilang 1 Allah sama dengan 3 Allah, 3 Allah sama dengan 1 Allah, itu menyalahi logika. Tapi kalau kita bilang 1 Allah, itu 1 hakikatnya, 3 pribadinya, 1 merujuk pada hakikat, 3 merujuk pada pribadi. Maka tidak ada hukum logika manapun yang melawan itu. Kalau begitu, doktrin Tritunggal adalah doktrin atau ajaran yang alkitabiah, sama sekali tidak menyalahi logika apapun. Inilah kira-kira ringkasan dari doktrin Allah Tritunggal. Yang saya sampaikan ini hanya kira-kira 10% dari materi yang sesungguhnya. Tapi biarlah sedikit yang saya bagikan ini boleh berguna bagi kita. Dan semakin kita kuat teguh, kepercayaan tentang doktrin Allah Tritunggal sudah ribuan tahun dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga dengan segala macam serangan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.